kampas ganda merek Daytona. Itu dengan kode yang buat motor Yamaha NMAX itu 2DP. Nah, lihat tuh debunya tuh. Udah tebel banget. Ini sebenarnya bikin gredek nih. Tuh. Lihat sendiri kan, ukurannya beda jauh banget. Tebelnya pun beda, warnanya pun beda. Dari segi kualitas, bener ya apa kata orang, made in Jepang emang paling the best lah pokoknya. Coba kita tes ya. Lihat tarikan handbrake-nya bener-bener responsif langsung, suaranya pun beda. Sekali gas langsung ngejengat. Halo, assalamualaikum sobat mekanik. Pernah nggak sih ngalamin motor metik kesayangan lu itu pas dipakai ngerasa gredek, atau mungkin tarikannya kurang, larinya pun kurang? Nah, gue punya solusi nih dari penyakit bawaan setiap motor metik, utama motor metik kapasitas 125 cc. Nah, kali ini selain gua ngasih solusi, gua coba untuk ngasih solusi yang lebih ya. Kenapa gue bilang solusi lebih? Karena biasanya kalau motor metik itu gredek ataupun tarikannya lemot, itu pasti diganti dengan kampas ganda yang orisinil. Ini kan untuk buat motor Mio Soul GT 125 ya, tapi kali ini gue pakai kampas gandanya itu yang buat NMAX. Nah, ini dia. Lo bisa lihat sendiri sob, kalau Soul GT 125 Blue Code itu kodenya kan 2PH. Nah, kali ini gue pakai kampas ganda merek Daytona. Itu dengan kode yang buat motor Yamaha NMAX itu 2DP. Kenapa gue coba pilih kampas ganda NMAX dimasukin ke atau dipasang ke motor Mio Soul GT 125 gua? Pengalaman dari kawan-kawan gua yang pakai kampas ganda yang orisinil ataupun kampas ganda yang sama-sama yang diperuntukkan untuk motor Soul GT 125, itu biasanya pertama sih enak, lalu setelah beberapa minggu ataupun beberapa hari kemudian itu timbul masalah gredek. Nah, itu dia. Kira gue coba lah ini kampas ganda Daytona. Coba sekarang lagi kita ukur di sob nih, panjangnya si karbon Kevlar dari kampas ganda Daytona itu berapa senti sob. Nah, lu lihat sendiri, gue pakai Sigmat nih, ukurannya sekitar 6,8 cm. Oke, 6,8 cm, lu bisa lihat sendiri kan, 6,8 cm gue ukur pakai Sigmat nih. Sama ya sob, ukuran 6,8 cm. Ketiga-tiganya coba gua ukur satu persatu, tetap hasilnya sama. Benar-benar nipat, benar-benar made in Jepang dan presisi banget nih sob nih. Jadi benar-benar kualitas dijaga. Nah, sekarang ketebalannya itu sekitar berapa nih sob? Sekitar 2 cm ketebalannya, ketebalan dari kampas gandanya, karbon Kevlarnya ya sob ya. Lihat sendiri tuh. Nah, wah benar mantep dah ini, paten. Oke. Nah, kalau ketebalannya ini coba gua ukur sekitar 4 mm ya sob ya, ketebalan dari si kampas ganda karbon Kevlar ini sob ya. Lihat sendiri, sekitar 4 mm. Wah, lumayan tebal daripada orisinalnya sob ya. Kampas ganda Daytona ini terbuat dari kompon Kevlar dan karbon, sehingga koefisien gesekannya lebih tinggi sob. Jadi lebih tahan terhadap temperatur tinggi. Selain itu juga untuk mengurangi slip dan menambah masa pakai. Nah, gitu sob. Nah, selain itu sob, gue ganti nih per kampas gandanya pakai merek Daytona, supaya cengkeraman kampas gandanya makin responsif dan makin kuat. Gue pakai ukuran yang 1500 rpm.
Sebenarnya di Daytona ini ada dua jenis ya. Yang warna putih itu yang 1000 rpm, sedangkan yang warna oranye itu yang 1500 rpm. Coba kita lihat penampakannya sob. Packingnya pun rapi ya, dalamnya ada busanya. Ini dia nih, air gambas ganda yang 1500 rpm, warnanya oranye. Ada 3 jenis sob. Memang bener ya, ada harga, ada kualitas. Oke sob, langsung aja kita eksekusi ke motornya. Pertama lu buka dulu bagian filter udara pakai obeng plus. Nah, pas lu buka ini hati-hati ya, karena apa? Ini mur dikencangkan di plastik, jadi lu jangan terlalu kencengin kalau pas lagi nguncinya, takutnya selek. Yang kedua, lu pakai buat bongkar area CVT pakai kunci 8. Kalau nggak salah situ ada 12 baut, jadi cukup makan kerjaan juga ya. Bautnya kecil-kecil, lu sekitar ada 12 baut, lu buka semuanya. Oke, kita cepetin aja ya hari ini. Nah, karena udah mulai kebuka tuh, kelihatan kan bagian dalemannya. Ini padahal gue baru ganti kampas ganda kurang lebih baru ya sebulanan lah. Nah, ini bagian kampas gandanya, ini rumah mangkok ganda kita buka pakai tracker ya sob ya. Dan pakai tracker gue juga pakai kunci sok ukuran 24 mm. Langsung aja kita buka. Ya cukup berat sih sob, harus menguras tenaga. Makanya kita pakai kunci tracker ini. Nah, akhirnya kebuka tuh juga tuh sob. Kita buka bautnya. Nah, ini dia nih area mangkok ganda nih, lu lihat sendiri nih. Gue bandel baru sekitar sebulanan pakai kampas ganda orisinil nih, tapi nah lu lihat tuh debunya tuh udah tebel banget. Ini sebenarnya bikin gredek nih tuh. Banyak orang yang ngasih solusi, wah bang mendingan di quarter aja mangkok gandanya bang, tapi gue ngindarin itu. Kenapa? Kalau udah di quarter emang sih cengkramannya nambah tinggi, tapi efek samping dari itu kampas ganda lu bisa cepet habis tuh. Makanya gue pertahanin mangkok ganda yang orisinal. Oke, nah sekarang kita buka kipasnya ya, area CVT depan. Fan beltnya kita copot dulu. Nah, sekarang kita ambil nih kampas gandanya, kita buka dulu nih pakai kunci yang buat tracker, kita copotin. Nah, ini dia nih kampas gandanya udah mulai kemakan tapi nggak sempurna, lihat sendiri. Oke, berhasil kita copot. Sekarang kita copotin per-pernya, per kampas ganda yang bakalan kita ganti nanti sob. Oke, ini sob, ini berhasil gua copotin nih. Yang satu itu kampas ganda merek Daytona yang bakalan kita pasang. Nah, yang sebelah kanan itu kampas ganda orinya. Lihat sendiri kan, ukurannya beda jauh banget, tebelnya pun beda, warnanya pun beda. Dari segi kualitas, bener ya apa kata orang, made in Jepang emang paling the best lah pokoknya. Lihat nih di kampas ganda ori gue sebelah kanan, kenapa gredek? Itu ternyata kemakannya cuma setengah. Itu ada bekasnya, lu lihat tuh. Nah, lu bandingin aja ukurannya kan. Ini kan untuk gue pakai yang punya NMAX nih, otomatis kampas ganda gue ukuran jauh lebih besar, jauh lebih panjang. Tapi itu bisa kok dipasang di mangkok ganda milik Soljita 25, pas sob, nggak ngaruh. Nah, kita ukur dulu ya pakai Sigmat nih. Itu panjangnya sekitar 6,8 cm. Itu area kampas gandanya. Sedangkan yang orinya itu cuma sekitar 4,8 cm. Artinya itu perbedaannya 2 cm lebih ya sob. Nah, semakin panjang
si kampas gandanya itu, yang Kevlarnya itu malah makin bagus karena daya cengkramnya ke mangkok ganda itu jauh lebih baik gitu sob. Oke, sekarang kita eksekusi langsung sob. Oh ya, sebelum itu gue juga ganti damper karet nih. Damper karet gue ternyata tadi udah pada penyok ya, udah pada melar. Makanya gue ganti orinya langsung nih, dengan kode 2PH punya Yamaha. Oke, langsung aja kita pasang 3 biji nih ada nih. Nah, lalu kita pasang kampas ganda Daytonanya. Oke, lu lihat sendiri nih sob. Biasanya kalau kampas ganda yang KW atau yang abal-abal lah itu seret banget nih pas dipasangnya. Tapi ini kan longgar banget nih, bukan longgar ya, tapi bener presisi. Lu nggak perlu pakai gemuk atau apapun, udah bisa gerak nih, berarti udah bisa gerak meluasa. Udah bener kualitasnya nggak diragukan lagi deh dari tanah. Dan itu gue pasang nih per kampas ganda Daytona nih, ya ukuran 1500 rpm. Wah, makin cakep aja nih pasti nanti larinya nih. Nah, ini perbandingan sob. Secara kasat mata itu ukurannya hampir sama atau bahkan lebih kecil, tapi per kopling per kampas ganda Daytona itu bahannya beda sob. Makanya dia bisa jauh lebih keras 1500 rpm. Nah, buat masangin ke kampas gandanya pun perlu ekstra ya, perlu teknik tertentu ya sob. Nanti di video selanjutnya gue jelasin kok. Oke, sekarang kondisi udah kepasang nih kampas ganda Daytona dan per kampas ganda Daytona 1500 rpm. Langsung aja kita tutup sob, pakai besinya nih. Nah, kita kunci nih pakai baut penguncinya nih, stang penguncinya nih. Oke, penjepit penguncinya. Oke, langsung aja kita eksekusi, kita pasang ke rumah kampas gandanya nih. Oke. Nah, ini kampas dan pernya sudah terpasang, langsung aja kita install ke area CVT sob. Kita masukkan area CVT. Oke, nah, kita baut, jangan lupa pakai tracker tuh, pakai kunci sok yang depan pakai kunci sok 17 plus trackernya. Nah, area CVT yang belakang itu pakai tracker pun pakai kunci sok ukuran 24 mm ya sob ya. Pasti ini tuh benar-benar kenceng, soalnya apa, takutnya kalau sampai nggak kenceng, lu kecepatan tinggi bisa copot tumur, bisa rontok udah CVT lu pada. Oke, coba kita tes ya, lihat tarikan handbatnya benar-benar responsif langsung, soalnya pun beda, sekali tes langsung ngejengat. Mantap sob ya, lihat perputarannya nggak ada jeda waktu antara handbat dengan si kampas ganda. Dia langsung gas, langsung ngejengat ya, nggak perlu ada jeda kayak mulur. Oke sob, sekarang kita tes langsung ya di jalanan ya, walaupun jalanan kompleks
Kenapa gue beli jalan komplek? Karena gue nyari yang ada polisi tidurnya, supaya pas kena polisi tidur tuh motor bakal dengar gak. Wih, baru pertama gue gas tuh tarikannya bener-bener langsung responsif banget sob, gue nggak bohong nih asli. Nah ini ada polisi tidur nih, tak tak. Nah nggak perlu ngegerung atau ngegerdek, langsung naik deh sob. Tarikannya bener-bener beda deh pokoknya. Emang bener yang Kampas NMAX itu banyak yang bilang bisa dipakai di Yamaha kalau kita duduk 25 Brukor, itu bener-bener jauh lebih baik lah polanya dibandingkan Kampas originalnya. So, nah satu lagi nih tidur tak petak, bener kan, memang nggak dibohongin ya sob, emang bener nih asli nih. Dari kemarin gua nyari solusi kayak gini sampai mumet, sampai kepala gua botak nih, redek motor gua, akhirnya gua nemuin hal yang ini nih. Thank you sob.